Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ismul Firo, Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2019 Kelas A. Izin untuk menyampaikan video terkait dengan akikah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pengamalan ibadah bidang 3. Jadi langsung saja, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih itu akikah, bagaimana tata cara pelaksanaannya, dan kira-kira apa saja hikmah yang terkandung di dalam proses pelaksanaan akikah. Jadi, secara bahasa atau etimologi, akikah itu berarti memotong. Nah, ada yang mengartikan bahwasanya asal dari kata akikah itu sendiri adalah leher yang dipotong pada binatang yang akan disembelih. Nah, namun ternyata ada beberapa pendapat terkait dengan asal daripada akikah itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwasanya ternyata akikah ini merupakan rambut yang ada di kepala bayi ketika dia itu keluar dari rahim ibunya, sehingga rambut tersebut harus dicukur. Namun secara terminologi atau secara istilah, akikah itu adalah proses penyembelihan domba atau kambing untuk bayi ketika hari ke-7 atau 14 atau juga 21 dan juga seterusnya dari kelahiran bayi. Nah, domba yang disembelih itu berupa 2 ekor domba atau kambing untuk bayi laki-laki dan 1 domba atau kambing untuk bayi perempuan. Adapun hukum ketika seseorang yang sudah dewasa ingin mengakikahinya dirinya sendiri adalah dianjurkan saja di dalam Islam, karena seseorang yang dia tidak akikah sejak kecil, maka boleh dia mengakikahi dirinya sendiri ketika dia sudah dewasa, atau mungkin sudah berkeluarga, atau mungkin ketika dia mampu untuk mengakikahi dirinya sendiri. Memang sebenarnya yang dianjurkan dalam Islam itu adalah pelaksanaan akikah itu, yakni pada hari ke-7, 14, 21 dan juga seterusnya kelipatannya dari kelahiran bayi. Namun tidak mengapa jika seandainya anak tersebut, jika dia mampu untuk mengakikahi dirinya sendiri ketika dia sudah dewasa atau juga berkeluarga. Nah, memang ada beberapa pendapat terkait hal tersebut, dan menurut pendapat dari pengikut Imam Syafi'i sendiri, diperbolehkan untuk seorang anak mengakikahi dirinya sendiri ketika dia dewasa, karena memang pada dasarnya akikah ini adalah sesuatu yang dibebankan kepada orang tua. Namun jika ada keluarga lain yang ingin menggantikan untuk mengakikahi dikarenakan orang tuanya tidak mampu dan sebagainya, atau mungkin bisa juga yang bersangkutan yang memiliki diri sendiri itu maksudnya yang bersangkutan untuk mengakikahi dirinya sendiri. Oke, selanjutnya terkait dengan jumlah hewan yang akan dikurbankan. Ada beberapa hadis yang membahas tentang hal ini, namun yang sahih itu adalah berdasarkan informasi yang sebagaimana dikutip di dalam buku pedoman PPI ini, disebutkan bahwasanya akikah untuk anak laki-laki itu adalah 2 ekor domba atau kambing, sedangkan untuk seorang perempuan, anak perempuan itu dianjurkan untuk 1 domba atau kambing saja. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan mengakikahi hewannya. Maksudnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin mengakikahi seorang anak. Nah, terkait dengan anak sendiri, orang tua itu memiliki kewajiban untuk memberikan nama untuk anaknya dan mencukur rambut anak tersebut secukupnya di hari ke-7 kelahirannya, ke-14, 21 atau mungkin kelipatannya. Kemudian yang kedua adalah orang tua itu juga memiliki kewajiban untuk mengakikahi anaknya, di mana 2 orang satu
domba atau kambing untuk anak perempuan dan 2 domba atau kambing untuk anak laki-laki. Selain itu, orang tua juga diperbolehkan untuk ibaratnya itu seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya akikah ini sebenarnya dibebankan oleh kepada orang tua. Tetapi jika memang orang tua tersebut tidak mampu untuk melaksanakannya, maka tidak apa-apa diwakilkan oleh keluarga yang lain atau anak yang bersangkutan mengakikahkan dirinya sendiri. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwasanya hukum daripada akikah itu sendiri dalam Islam adalah sunnah. Nah, kemudian terkait dengan daging akikah yang diolah, apakah dia dimasak atau mungkin diberikan secara mentah saja kepada tetangga dan sebagainya. Dalam Islam itu dianjurkan untuk dimasak. Jadi daging yang sudah dibuat untuk dikorbankan untuk akikah tadi dimasak, kemudian dibagikan untuk tetangga, kemudian keluarga, fakir miskin, orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan juga diperbolehkan untuk memberikan masakan daging tersebut kepada orang yang non-muslim. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan juga sebagai jalan dakwah supaya sekiranya hal tersebut bisa memantik ketertarikan mereka terhadap Islam. Nah, selanjutnya adalah pembagian daging akikah tadi. Nah, menurut sumber yang saya temui itu disebutkan bahwasanya dianjurkan untuk sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk sahabat-sahabat, dan sepertiganya lagi dan sisanya untuk dibagi-bagikan kepada halayak atau mungkin seperti orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga dan sebagainya. Namun ada juga yang menyebutkan bahwasanya itu boleh diberikan semuanya atau dimakan, maksudnya itu dimakan oleh keluarga tapi tidak semuanya. Ada pembagian untuk dimakan sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, ada juga pembagian untuk dibagikan kepada orang-orang seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa doa terkait dengan penyembelihan akikah ini. Ya berdasarkan kalau misalnya kita mau menyembelih sendiri, doanya adalah Bismillah, Allahumma min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jika ingin menyembelih hewan akikah orang lain, maka yang dibaca adalah Bismillah, Allahumma minka walak, Allahumma taqabbal min fulan. Kemudian terkait dengan tata cara penyembelihan akikah itu sendiri. Nah, dianjurkan untuk menggunakan pisau yang tajam yang sudah diasah karena tujuannya adalah supaya tidak menyiksa atau memberikan rasa sakit yang berlebih kepada hewan yang diakikahi. Selain itu juga disunahkan untuk membaca doa sebagaimana telah saya sampaikan tadi. Kemudian juga kalau bisa yang menyembelih itu adalah orang Islam, bukan orang non-Islam. Selanjutnya adalah hikmah dari akikah itu sendiri. Yang pertama itu adalah pastinya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dengan harapan hal tersebut dapat meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah untuk mengikuti syariat dan juga jalannya Rasulullah SAW, dan juga mengikuti sebagai upaya kita untuk menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim pernah anak Nabi Ibrahim yakni Nabi Ismail alaihissalam pernah ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akikah ini juga dapat menumbuhkan rasa persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah di antara masyarakat, karena tadi daging akikah tadi disedekahkan, disedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian juga disebutkan juga dalam suatu hadis itu bahwasanya seorang anak itu akan terlepas dari belenggu syaitan ketika dia ditebus dengan akikah. Ibaratnya akikah ini insya Allah dapat melindungi seorang anak dari gangguan syaitan.
Kemudian juga yang paling penting adalah akikah ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menganugerahkan kita berupa keturunan, sehingga dengan keturunan tersebut harapannya bisa menambah keimanan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan akikah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.